Akhirnya Ron, akhirnya gue bisa melihat Super Junior dari jarak dekat. Lo bahkan gak suka Suju ya? Iya, nggak bukannya nggak suka, gue masih biasa aja gitu loh, kayak kan Suju balik lagi adalah artis K-pop yang bikin gue suka dengan K-pop kan. Really? Iya. I didn't know that. Suju kan, baru tapi gue suka fandomnya itu Oh ya EHB ya, EHB ya. Sorry. Dulu tuh gue terus gimana pas ngelihat Donghai dari dekat? Speechless, nggak ada bedanya dia dari yang waktu zamannya sorry sampai sekarang tuh kayak nggak benua ya. Dia kayak minum darah anak perawan ya. Jangan ngomong jadi serem-serem abis. Enggak, Iya. itu tuh gara-gara dia sering bergaul sama Siwon tahu. Kenapa emang Siwon? Diajak ke gereja, berdoa gitu. Jadi awet air muda. wudhu ya, berarti air gereja gitu. Iya, air suci gitu. Tapi bukan cuman Donghae yang menarik perhatian gue, tapi ada yang lain juga yaitu Nues. Jadi kasihan banget Nues kemarin. Iya, jadi di episode cerita habis konser ini kita berdua kemarin datang ke Super K-pop Festival 2019 ya. Yang dipersembahkan oleh dan ada yang walk out dipersembahkan oleh PT Kana Global Media, dan harusnya ada satu event manajemennya tapi Hamin satu walk out. Udah kita nggak usah ngebahas isu itu karena kita nggak tahu faktanya gimana. Betul. Jadi kita akan bahas konsernya dulu aja. Nih. Gimana pun juga mereka tetap perform artis-artisnya. Dan gue melihat kayak memang jaraknya dekat. Walaupun memang ada dua artis yang waktunya harus dipotong karena acaranya nggak on time. Tapi mungkin sebelum kita ngomongin artis, gue pengen mengomentari sedikit acara di luarnya kali ya. Karena kan kemarin sebelum kita ada konser di jam supposed to be 6:30 malam. Kita datangnya sore kan? Iya, jadi ada rangkaian acaranya tuh di luar. Ada yang kayak tutorial make up, terus juga tutorial dance, workshop cover yang kayak gitu-gitu. Dan yang paling seru kita ada random play dance. Gitu. Kita nari-nari ya. Kita nari-nari, kita ikut-ikutan walaupun kita jaraknya jauh tapi sih ya. Tapi disorot mulu. Iya, karena kita emang seru banget sih hari itu, agresif bisa Jadi dibilang. sebenarnya di sana ada stand tenan makanan, tapi sayangnya tenan fandomnya itu nggak ada. Nggak jadi karena masalah lain itu hal ya. Tenan fandomnya nggak jadi kita nggak bisa lihat, kayak cuman ada makanan doang dan ini paling tenannya Moonshot sama YG Store sama Marhenje dong. Iya, kan sebagai orang yang udah dapat Marhenje harus disebut nih Marhenje. Terima kasih Marhenje. Nah menurut gue tuh acara yang dengan konsep seperti ini kan sebelumnya memang belum pernah ada, walaupun kita memang sering beberapa kali kedatangan konser gabungan kayak misalkan Music Bank, salah satunya yang paling besar dan paling berkesan mungkin karena artisnya gede-gede. Nah, tapi itu tidak diiringi dengan activity lain. Betul. Sebenarnya gue berharap ekspektasi gue mungkin terlalu tinggi ya. Mungkin acara ini SKF ini mungkin akan seperti KCON di mana lo ada engagement dengan artisnya, ada activity seru kayak booth dari fandom atau pokoknya yang seperti itulah. Dan ternyata tuh gue baru sadar SKF itu 2 hari ini barengan sama KCON yang di Thailand. Kayak waduh, saingannya berat juga ya. Walaupun mungkin jauh sih ya. Dan ya. mungkin KCON Thailand juga kayak susah banget sih dapat tiketnya. Iya, karena waktu itu mereka udah besar kan brandnya. Iya, nah serunya mungkin karena kayak yang mereka yang nonton jadi nggak kelaparan, itu yang paling penting. Yang kedua enak-enak. Nggak bosen karena ada event di dalam juga sebelum masuk. Walaupun sebenarnya ada banyak masalah yang terjadi di hari pertama. Tapi kita akan bahas itu nanti di akhir program ini, di akhir episode ini, dan kita akan langsung masuk ke Nues. Gimana perasaan lo pertama kali ngelihat Nues? Gue jujur aja agak-agak geter sih, agak-agak yang kayak wow gitu karena. Gue geter liat Baekho. Sama. Karena gini, gue kan suka banget Nues dari awal mereka debut, dari zaman Face banget. Tapi abis setelah mereka rilis Goodbye Bye itu gue udah gak ngikutin lagi karena menurut gue musiknya udah gak masuk sama gue, udah agak beda gitu. Padahal Nues itu paling cocok tuh dengan konsep yang kayak sleep talking gitu loh. Gue suka banget sama lagu itu. Iya, pokoknya lagu itu harus ada di akhir episode ini. Itu gue suka banget sama lagu itu. Tapi dan setelah Goodbye Bye udahlah abis. Nah Nues sama sekali gue nggak ngikutin sama sekali selama Minhyun di 101. Jadi ketika Nues W itu gue nggak ngeh sama sekali sama mereka. Tapi pas kemarin gue datang terus ngelihat Aaron kayak Iya sebenarnya yang tadi kita udah bilang acaranya ini kan ngaret banget ya Ron. Terus juga pas kita mau masuk kita ketinggalan satu lagunya dia yang Bad Bad, itu sayang banget. Jadi kayak Nues itu pas perform yang di Dewan itu buru-buru banget. Terus karena mereka ngejar flight. Iya, ternyata mereka ngejar flight jadi harus dipangkas lah durasinya. Padahal terus udah dipangkas, kita juga telat masuk ya. Iya udah dipangkas, sudah telat masuk. Terus juga Nues itu bolak-balik minta maaf ya, lu sayang banget karena pokoknya bolak-balik minta maaf. Padahal kita masih pengen perform
tapi nggak bisa, kayak akhirnya mereka cuma perform 4 lagu kan, bawa side B-nya paling gue nggak tahu side B-nya dia ya. Kalau kata si Rizka sih kata judul lagunya Senyo sama Look, tapi gue nggak tahu side yang B-nya mana itu yang mana ya. Gue jujur, tapi gue cuma taunya Bad Bad sama Love Pain doang. Kayak aduh sayang, gue pengen ngeliat mereka lagu Face atau nggak Goodbye at least Baby. Yo Buseo deh, iya maksudnya lagu yang gitu, ya sayang banget tuh, kayak waduh gila anjir cepet banget. Nah tapi ya gue pangling liat Baekho. Kalau gue dengan keringat-keringatnya yang menetes kayak ke dadanya turun, waduh gila. Why it was so disturbing. Ya terus kayak abis itu Nues nggak lama setelah itu balik, baru Aping. Ntar dulu gue mau komentarin iya, Nues. boleh. Jadi gue pengen kan awalnya kan gue emang pengen lihat Ren sama Aaron kan, karena gue sukanya Ren sama Aaron zaman dulu. Tapi bener kata lo yang Baekho tuh bener-bener bikin pangling banget, yang kayak beda banget image dia yang dulu sama yang sekarang tuh beda banget. Dulu gue tuh ngeliat itu alay banget yang di strip talking, tau gak? Yang dengan rambutnya itu jelek banget, rambut pinknya dia yang yang di mohawk itu. Sekarang itu dia udah kayak kesannya tuh dia ya, kalau menurut gue dari muka dia tuh udah kayak orang yang ditempa dengan beban hidup yang sangat keras banget. Terus kemudian muncul ke permukaan dengan kesuksesan gitu loh. Jadi kayak satisfying banget ngelihat mereka perform tuh, yang kayak ya Allah akhirnya Nues ada di titik ini gitu. Gue bahagia banget karena gue termasuk yang ngikutin juga sih. Nah pas Aping sama tuh kasusnya sama ya Allah Nues. tuh buru-buru banget dan kayak gue gak gue nggak puas banget pas mereka nyanyi Sosik, terus habis itu 2 lagu side B yang sayangnya gue nggak tahu tuh kayak mereka kebanyakan di belakang Kang, terus kayak gue nunggu banget pas Sosik, tapi kayak itu loh Ron, mereka buru-buru jadi kayak gue nggak bisa menikmati. Kayak sedikit juga. Balik lagi si Apingnya, kita minta maaf karena kita harus nggak bisa bawain lagu banyak-banyak, tapi kita janji akan kesini lagi karena buat ke Gyeonggi Festival kan. Siapa yang paling membuat lo starstruck ngeliat Corong, cantik banget kan, dan suara dia kecil banget kan, ya kayak gue nggak nyangka nama saya Corong ya, kan kayak gitu loh anjir. Gue taunya itu paling cakep Naan sama Enji menurut gue. Gue sukanya Hayong tuh cantik, tapi Hayong semok banget ya. Kalau secara kalau menurut gue Corong di Aping gue speechless, cantik banget. Tapi kalau menurut gue di Aping itu yang kalau yang beneran dari layar kelihatan cantik dan aslinya lebih cantik emang Naan sih. Luar biasa banget yang tapi kayak pesona dia. Bahkan kan Namju itu menurut gue nggak bilang gak cantik sih, tapi kayak yang paling biasa-biasa aja kan. Gue melihat kalau di MV sama itu Namju agak berlebihan gimana gitu tapi ya. Tapi pas gue liat itu ternyata dia cantik. Iya gue kaget. Maafin gue. Gue juga maafin gue banget sih. Gue underestimate nih. Namju tuh cantik semua. Epi cantik semua. Setelah kontroversi yang dia operasi itu, kita jadi kayak, kok cantikan yang dulu gini. Tapi pas kemarin liat cantik ternyata. Mungkin make upnya yang pas atau apa, tapi cantik banget. Kayak Corongnya kan, biasa Corong tuh kan kalau dia tuh kan rambutnya yang lurus hampir nutup mukanya kan, kayak Sadako gitu ya. Iya kayak Sadako, tapi kemarin tuh cantik banget. Gak ada yang jelek sih, kata gue gak ada yang jelek. Bahkan Enji yang akhirnya Enji gitu ya. Ya Allah cantik-cantik, kayak gue starstruck sama semuanya. Gue berharap gue pengen bisa lihat lagi performance mereka kemarin tuh. Aduh Nues sama Aping tuh kurang banget. Kurang. Padahal gue tuh kalau Eng itu kan kayak udah jadi lagu wajib di karaoke ya. Tapi temen-temen gue tuh nggak banyak yang tahu, anak-anak media yang lain tuh nggak terlalu banyak yang tahu. Jadi cuman gue yang bisa menikmati lagu itu kayak terus yang pas Ildo Opso yang bagian pegang-pegang jidat itu kan gue seneng banget ya niruin itu kalau lagi karaoke, dan itu seru banget. Sayangnya cuman singkat penampilan mereka. Habis Aping, Hasungun. Nah kayaknya pas setelah dari Hasungun dan artis selanjutnya itu udah mulai pace-nya udah mulai kayak nggak buru-buru, normal. Kayak Hasungun tuh dapat tuh 6 lagu. Kayak bisa dia 6 lagu deh. Kayak Hasungun memang gue nggak gitu familiar, gue cuma tahu title tracknya, tapi kayak gue akuin dia tuh agak-agak flirting sih. Tapi performance Hasungun di SKF ini dibandingkan dengan fan meeting dia lebih bersemangat di SKF ini. Iya, gue ngeliat kok dia kayak antusias banget. Iya, dia antusias ekspresif banget dan bener. Ya itu agak-agak centil. Bener-bener kayak seneng gitu dia ngelihat fans-fansnya lagi di Indonesia gitu, dan nggak nyangka aja kalau ternyata gue tuh awalnya kayak berpikir, wah mungkin nih gara-gara banyak kontroversi dan banyak masalah nih kayaknya penampilan dari artis-artisnya bakalan B aja nih, nggak terlalu yang kayak gimana-gimana. Wah tapi ternyata Hasungun bawa dancer kayak gitu-gitu, terus kayak wah keren banget sih, dan penampilannya menurut gue memuaskan banget juga untuk fans-fans yang datang hari itu. Walaupun termasuk gue yang nggak gitu, gue biasa-biasa dengan Hasungun, dia dengan backup dancernya itu ada interaksi dia sama backup dancernya itu lucu banget. Lucu, iya. Terus kita juga teriak-teriakin kayak, woi balik lo ke hotshot ya kayak gitu. Kayak kasihan hotshot kamu ya kayak gitu-gitu tahu. Kangen hotshot ya. Iya, soalnya kayak ya kan Hasungun kayaknya udah nyaman dengan kesendiriannya nggak sih sekarang, jadi kayak lagi suksesnya. Hasungun bawain lagu apa aja sih sebenarnya kemarin? Gue pokoknya cuma tahu title tracknya yang Blue sama Bird. Abis itu gue maafin gue nggak tahu judul lagunya dia apa.
Terus habis ketemu siapa yang perform? Ini kesukaan lo. Siapa? Tiffany. Oh my god, kan? gue bisa ngomong setengah jam sendiri buat ini. Jadi tolong di durasi ya. Oke, gue masih ada day 2 nih belum diceritain. diceritain. Kasih gue waktu 3 menit aja. Jadi ketika SKF ini diumumin, kita kan nggak tahu sama sekali kalau Tiffany itu ada di list kan, dan dia diumuminnya terakhir. Dan seperti yang pernah gue bilang di episode-episode sebelumnya, gue ngikutin Tiffany sejak dia ke US gitu. Dan pas SKF announce ada Tiffany, gue yang kayak wah gila dong. Dan awalnya itu kan gue gak dapet nih tiket nonton day 2 karena kan kita bagi-bagi tugas kan, siapa yang nonton day 1, siapa yang nonton day 2. Maksudnya day 1 lo gak dapet? Dikiranya. Iya, awalnya gue kira day 1 gue gak dapet karena kita bagi tugas. Nah awalnya Dita itu yang megang day 1, gue yang megang day 2. Ternyata day 1 kita juga dapet nih ID medianya. Jadi yaudah datanglah gue gitu. Dan pas sebenarnya flow-nya itu udah ketebak, artis cowok, artis cewek, artis cowok, artis cewek. Nah abis Ha Sung-woon cuman sisa artis cewek cuman Tiffany doang nih gitu kan. Jadi kayaknya harusnya Tiffany nih abis ini. Gue udah yang kayak gak bisa nahan diri gitu karena buat nungguin dia. Soalnya terus pas temen gue bilang kok mereka ngeluarin drum gitu sih. Oh iya, dia live ya. Berarti ini Tiffany beneran karena Tiffany bawa band sendiri kan. Terus ya Allah, itu yang gue suka, dia bawa band perform dengan kualitas performance dia yang bener-bener standarnya dia sekarang ya, gitu kan. Udah 10 tahun lebih di industri. Betul. Gimana sih? Terus dia juga nyanyi live terus menurut gue di antara semua artis yang perform sebelum dia itu nggak ada yang penguasaan panggungnya sekeren Tiffany. Iya, dari ujung kiri ke ujung kanan dia lari, dia jalan dari depan ke belakang dia jalan. Dia dan kayak mau ngasih kesempatan yang di posisi ini biar bisa ngeliat. Betul. Dan ketika dia di depan dia maksimalin banget buat interaksi sama fans. Bahkan kalau lo inget di episode kita sama pertemanan K-pop ada yang namanya Chandra, dia nonton dan dia dinotis sama Tiffany. Dia nangis dong malam itu, dia beneran kayak nangis. Terus si Iqbal bilang sama gue, Mas Chandra mana Mas Chandra gitu, tadi dia habis nangis, dia habis notice Tiffany kata dia gitu kayak wow. Dan Tiffany malam itu yang bikin gue pangling karena ternyata dia habis ngecat rambut dari rambut pirang ke rambut hitam sekarang. Dan gue kemarin sempat bilang kan sama lo kayak gue tuh ganggu deh sama rambutnya Tiffany, gue ngerasa kayak rambutnya tuh yang pirang ini gak cocok sama dia. Terus tiba-tiba malam ini dia muncul dengan rambut hitam yang wow. Dan dia bawain beberapa lagu yang termasuk lagu barunya dia. Lagu kesukaan gue sukanya I Just Wanna Dance. I Just Wanna Dance. Dan di remix sama Don't Stop the Musicnya Rihanna. Iya, itu dibawain. Terus dengan dancernya dia juga yang cewek-cewek dan kostumnya dia yang bling-bling, dia bawain I Just Wanna Dance. Terus dia juga bawain lagu lamanya dia yang Heartbreak Hotel. Iya Heartbreak Hotel ya. Nah kalau lagu solonya dia yang gue suka banget, dia bawain juga tuh ternyata Over My Skin. Dia bawa sama Lips on Lips itu lagu dari EP terbarunya dia sebelum Magnetic Moon. Terus dia juga bawain Born Again tapi yang di remix sama In My Blood-nya Shawn Mendes. Dan yang terakhir dia tutup sama Magnetic Moon. Nah yang paling bikin surprise sih sebenarnya Tiffany udah ngasih hint tuh kalau ternyata dia bakalan datang ke Jakarta untuk Magnetic Moon Tour di 2020. Walaupun sih sebenarnya dia nggak bilang tahunnya, cuma karena ini udah mepet banget kan, kayaknya sih 2020 deh kalau menurut gue. Soalnya dia bilang kayak keep your eyes open for the Magnetic Moon Tour in Jakarta kan. Kayak oh my god, gue langsung heboh banget. Dan menurut gue Tiffany itu adalah salah satu jebolan girl band yang akhirnya gitu ya bisa sukses dengan solonya dia. Dan betul. Tapi dia nggak di ranah Korea, dia di ranah US gitu. Kayak di US kita menemukan sisi lain dari Tiffany. Betul. Gue seneng banget Tiffany itu bawa bandnya itu kayak profesional banget gak sih kelihatannya? Ini salah satu keinginan gue tuh kalau misalnya nonton konser K-pop tuh itu live band. Itu tuh gue pengen banget. Lo harus nonton IU berarti. Iya, pengen. Nah, abis Tiffany kan lu kira patternnya cowok-cewek kan. Tapi ternyata Red Velvet. Karena itu jedanya lama ya kan. Itu jedanya lama banget. Kenapa ya? Gue tahu Dit kenapa akhirnya. Jadi kemarin juga pas Day 2 itu jedanya juga lama banget sebelum masuk ke artis SM. Kayaknya itu semua peralatannya diganti. Jadi peralatannya buat artis SM itu satu. Red Velvet, DNA gitu. Sama Kyoon itu peralatannya nggak boleh campur, jadi kayaknya satu. Jadi mungkin itu yang bikin lama teknisnya persiapannya gitu. Kayak Red Velvet membuka openingnya pakai lagu Red Flavor, abis itu dihajar sama Power Up. Iya. Terus yang gue seneng ternyata dia juga bawain side B walaupun bukan Kingdom Come ya. Dia bawain lagu When I'm With You. When I'm With You. Ya kayak abis When I'm With You kayak abis gue sedih kan kita nonton di Gold kan, jadi kayak Red Velvet tuh kebanyakan di belakang. Kita nggak nonton di Gold, kita nonton di Platinum. Platinum ya itu ya, gue lupa deh. Ya pokoknya mereka tuh si Red Velvet kebanyakan di belakang kan, sedangkan di belakang itu dia bawain lagu Side B kesukaan gue di album Red Velvet Festival Day 2 yang mana Ladies Night. Ya itu gue suka banget lagu itu. Abis itu nggak lama Zimzalabim, abis itu baru Umpah-Umpah.
Habis itu udah. Tapi yang Power Up udah ya tadi? Power Up udah. Tapi sayangnya yang Zimzalabim, yang pas Zimzalabim tuh ya Allah suaranya jelek banget ya audionya. Masa sih? Iya, yang kan lo bilang nih kok bassnya jelek banget iya. Zimzalabim tuh kayak pas gua, kan lo tahu handphone gua kan standarnya biasa aja, pas gua ngerekam, pas gua cek hasilnya anjir suara gua pecah sepecah-pecahnya, bassnya ini jelek banget. Tapi dari semua performance Red Velvet yang malam itu lo paling suka yang mana? Yang paling suka paling sukanya When I Beat You karena di depan gue bisa ngeliat mereka kayak Airin cantik banget kan. Airin cantik banget dengan ponytailnya itu loh. Tapi menurut lo kalau malam itu Yeri, yang paling cantik Yeri. Iya, karena rambutnya baru. Rambutnya bagus banget warna pink. Tapi memang setiap kali Red Velvet datang yang paling mencuri perhatian sebenarnya Wendy sih. Wendy. Kayak ayolah Wendy lah. Kemarin gue kayak speechless lah. Speechless banget. Nah, kalau penampilan performance, kalau penampilan kesukaan gue sih sebenarnya Paul Garmat. Karena Red Flavor iya. Karena nggak kelihatan Ron gue. Karena ini kayak dancey banget gitu. Ya, dan betul, gue di Day 2 kan mereka perform lagi lagu yang sama, setlist yang sama. FYI yang perform di Day 2 itu Red Velvet, DNE, Kyuhyun kan. Nah, mereka sama aja semua setlistnya sama. Okay. Dan pas Red Velvet bawain apa namanya? Paul Garmat sama Red Flavor yang di awal. Stagingnya juga sama. Stagingnya sama, lokasi-lokasinya sama. Dan itu gue tuh bener-bener gue sama Era dance banget yang pas Paul Garmat. Jadi gue happy banget malam itu, gue menikmati banget yang di Day 2 sebenarnya. Dan kita ada di tempat yang sama di Day 2 kemarin. Betul. Enak gitu. Kok sebenarnya tempat yang itu. Nah, abis Red Velvet, abis itu Kyuhyun. Ya, Kyuhyun. Right. Kan gue sebenarnya nggak gitu suka balad. Tapi lo tetap aja desek-desekan di depan nih ya. Gue pengen liat Kyuhyun. Nah Kyuhyun itu sebenarnya udah bilang, sebenarnya lagu gue balad nih, sebenarnya kayak nggak cocok buat festival. Ya. Kayak, oh ya udah lah ya. Banget gak sih? Dan kita harus mengapresiasi sekali lagi translatornya. Wah, Mbak itu cantik dan keren banget, dia translator paling keren sejauh ini. Oh iya, pokoknya Kyuhyun kan bawain. Gue cuma tahu lagunya dia tuh yang At Guang Hamon sama yang A Million Piece karena itu title track kan, abis itu gue gak tau ini. Dan itu udah kayak 2 mini album pertama kan, kayak yang sekarang-sekarang udah ya. Gue juga sebenarnya yang sekarang-sekarang juga udah gak ngedengerin. Pokoknya mereka bilang si Kyuhyun itu bilang kalau dia bakal ada persiapan album baru. Abis itu dia kayak nyanyiin 2 lagu lain tapi gue gak tahu juga. Iya, jadi kalau gue tahu lagunya apa. Gue ngikutin Kyuhyun pas itu gue inget dia ngebawain lagu di album At Guang Hwamun. Selain At Guang Hwamun, oh my god, tar lo, gue mau cerita dulu deh soal Guang Hwamun ini. Jadi kan awalnya kan kita sempat ngobrol-ngobrol di luar nih Dit, soal Kyuhyun bakal perform apa ya, kayak gitu-gitu. Ternyata gue bilang sama Iqbal kayak gue sih nggak bakal sanggup kalau misalkan tiba-tiba dia nyanyi At Guang Hwamun. Gue bilang itu karena gue suka banget lagu ini, lagu debutnya Kyuhyun. Dan on the side note di MV-nya ada Airin juga gitu. Jadi kayak gue suka banget kan sama lagu ini dan menurut gue bapernya tuh dapet gitu. Dan gue itu MV-nya Airin. Ada Airin di ending, ada Airin. Jadi kayak gue suka banget deh pokoknya sama lagu ini. Terus pas dia udah perform terus gue bilang kayak jangan bilang lagu terakhirnya At Guang Hwamun. Terus tiba-tiba bener dong kayak anjir. Terus gue kayak dan gue udah gak bisa ngapa-ngapain, gue diem aja di belakang di desa tuh. Gue kayak lagu At Guang Hwamun itu kayaknya populer banget sama Elf dan kayak di ref terakhir tuh semuanya nyanyi bareng. Wah, merinding. Nah, salah satu lagu yang dibawain di album di konser kemarin sama Kyuhyun adalah judulnya Flying Deep in the Night. Nah, itu adalah salah satu-satunya lagu yang bertempo cepat di album At Guang Hwamun. Dan ini juga sebenarnya adalah lagu cover nih dari penyanyi yang sebelumnya tuh udah pernah ada lagu kayak udah lagu jadul di Korea gitu. Dan dia ngedance-nya kocak ya. Si Kyuhyunnya berusaha buat ngebikin hype-nya jadi makin tinggi dengan ngedance. Dan karena Kyuhyun kan sebenarnya di Suju juga bukan yang dancer gimana banget, tapi karena dia sendiri dia berusaha buat ngisi kekosongan panggung itu dengan kocak-kocaknya dia, dengan awkwardnya itu ya. Dance awkwardnya dia dan semuanya orang menikmati sih menurut gue. Betul. Terima kasih Kyuhyun sudah datang dan dia ngejanjiin kalau dia bakal datang lagi ke Indonesia dan segala macam. Abis itu baru deh ke Super Junior DNE gitu. Penutupnya adalah Super Junior DNE. Apa ya? Lagu pertama tuh yang Danger. Itu kan lagunya hip hop banget kan. Kayak wow, udah langsung hype banget. Abis itu kayak gue sebel nih ya. Sebenarnya kan gue agak suka waktu awal-awal suka Super Junior kan gue sebenarnya juga suka tuh Unyek kan.
karena dance-nya. Tapi sayangnya di situ tuh dia pakai topi gorila itu loh, Ron. Iya, soalnya kan rambutnya lagi diwarnain. Dia mau comeback jadi masih ditutupin gitu. Terus jadi nggak apa, terus pakai kacamata pula. Jadi kan mukanya makin nggak kelihatan lah. Jadi fokus gue ke Donghae aja. Dan Donghae di hari pertama pakai baju yang kayak batik gitu kan bentukannya. Ya aduh. Ampun. Tapi Donghae emang awet muda banget ya. Kayak parah. luar biasa, kayaknya dia nggak berubah sama sekali dari itu yang gue bilang dia minum kayak 10 tahun yang lalu. Ya minum darah perawan ya. Minum darah perawan. Pokoknya yang gue seneng dia bawain Growing Pains. Iya, dia bawain Growing Pains kayak satu-satunya lagu DNA yang kayaknya gue suka sih, Growing Pains. Ya terus bawain kayak kayak ada lagu judulnya Sunrise, habis itu kayak Opa. Ya, ada Moributo Bakukaji. Gue lupa judulnya apa, maaf pokoknya ya. Yang Moributo Bakukaji itu habis itu baru Opa. Opa tuh kayak dia kan di tengah ya Allah, Ron. Ya udah deket banget. Untungnya dia emang sepi, nggak serame itu. Tapi yang pas D2 ternyata lebih rame ya. Entah kenapa, mungkin karena emang pada D2 itu kayak sponsor, terus tenan-tenan yang di luar tuh udah kosong dan semua pada boleh masuk kan. Jadi lebih rame kondisinya. Nah, gue pengen cerita sih yang pas DNA di D2 ini sebenarnya gue agak-agak iri sih sebenarnya, dan agak-agak kayak iri tapi bangga, tapi kayak iri juga atau gimana gitu. Jadi kan pas D2 itu ada anak-anak dari FD Cover kan. FD Cover ini adalah salah satu grup cover dance di Jakarta. Nah, mereka itu sebenarnya kemarin kalau kayaknya supporter untuk acara-acara yang random play dance-nya itu gitu, sama mereka perform sebagai cover dance di acara itu. Nah, malam itu anak-anaknya itu kayaknya mungkin umuran 17-18 gitu lah ya, masih anak-anak SMA kuliah gitu. Berisik banget di tempat yang di Platinum yang D itu berisik banget. Mereka tuh selalu yang kayak mengomentari setiap kali apapun DNA perform. Nah, tapi ketika dia nih lagi perform yang lagu yang tadi lo bilang Moributo Bakukaji itu, mereka nge-cover dance si FD Cover ini nge-cover dance rame-rame gitu. Nah, gue tuh kan kayak ngeliatin mereka nge-cover dance, gue jadi yang kayak mengingat-ingat masa-masa lalu gue sering nonton cover dance gitu kan. Jadi kayak gue tertarik sama mereka cover dance, tapi di saat yang sama gue juga tertarik sama ekspresinya Donghae gitu. Karena Donghae notice beneran di notice, terus yang kayak Donghae tuh saking dia udah notice ini orang-orang pada ngedance sampai dia tuh nggak fokus dia mau koreografi nextnya ini apa ya, saking dia kayak mata dia udah nggak fokus, udah cuma ngelirik aja gitu. Sampai akhirnya beberapa kali setelah dia karena dia udah beberapa kali nggak fokus gitu, setelah mereka selesai nyanyi dia bilang sama Anyok, kesini deh tadi gue lihat anak-anak yang di sini dance-nya keren-keren banget. Terus mereka yang di notice heboh lah kan, kapan lagi lo di notice sama Donghae gitu kan, wah heboh banget dong. Terus Donghae bilang, mau nggak kalian ngedance terus kita nyanyi dong, mereka akapela lagu yang sama terus mereka ngedance gitu. Yang tadi Moributo Bakukaji tadi. Iya, terus kayak anjir itu kayak udah fan goal banget ya, kayak anjir gue pengen banget lu di notice-nya karena bakat lo. Nah gitu. Dan di notice-nya tuh sejelas itu dan gak halu gitu loh, yang kayak gue ngerasa sih semalam banyak saksi mata. Airin notice gue sih, tapi gue mungkin halu gitu kan, tapi itu di notice-nya sama Donghae sama Anyuk, dan saksi matanya kayak seluruh venue itu gitu. Dan kayak wah, gue kalau jadi teman-teman mereka gue bakal iri banget sih, dan kayak ini pasti bakal dibahas banget sampai seterusnya sih kata gue. Dan selamat banget deh buat FD Dance Cover kemarin yang udah di notice. Dan gue tuh lebih pangling ngelihat ekspresinya Donghae sebenarnya. Dia tuh bener-bener yang kayak bapak-bapak yang bangga banget ngelihat anaknya sukses gitu loh. Tampang-tampang dia tuh yang kayak oh my god, Donghae, I love you so much. Yang Donghae. Lucunya itu yang pas yang Day One dia nih itu mereka tuh nyindir organizernya, Ron. Oh iya bener-bener sampai direkam dan masuk ke Twitter juga kan. Iya, kayak minta maaf ya bisa kalian telat, kita kayak sedih gitu-gitu. Pokoknya dia selalu menyindir organizernya. Soalnya kita harusnya selesai kan jam 10 atau setengah 10-an. Iya, itu jadi ngaret kita banget. Kita jam 11 baru selesai. Lo bayangin gak abis gue nganterin lo ke Kalimalang, gue sampai kosan jam berapa? Jam 2 pagi anjir. Ini baru pertama kali lo gue pulang konser jam 2 pagi. Jadi sebenarnya performance-nya tuh nggak kenapa-napa, performance artisnya tetap maksimal, tapi yang secara disayangkan sound, lagu dan segala macam. Tapi yang disayangkan itu organizernya yang di Day One. Mungkin kita harus kayak bisa jadi masukan buat promotornya kali ya. Itu yang Day One itu ya, Ron, yang pas dari awal kita nuker ID aja itu gue tuh udah kebingungan, ini kita harus kemana. Gue ke tiketingnya mbak, kita nggak tahu mbak media di mana, ini cuma buat penukaran tiket aja. Kayak waduh, gue WA si PR-nya juga nggak dibalas, telepon nggak diangkat. Gue udah bingung kan, gue WA lo, Ron ini nuker di mana sih, gue bingung. Terus akhirnya ternyata media registrationnya nyelip lah di pintu masuk. Akhirnya gue pas
registrasi tadinya tuh Kaskus cuman dapet tiket day itu doang. Orang yang bingung, iya tapi ini cuman day itu mbak, berarti nggak bisa. Hah? Terus gue keluarin lah MOU gue, saya tuh harusnya dapet ID media kayak maksudnya media registrasinya aja juga clueless. Di situ ketahuan banget kan briefingnya tuh kayak kurang lah iya, ya. Soalnya IO-nya kan mengundurkan diri, pasti briefingnya belum maksimal doang kayak oke lah ya udahlah. Kayak sampai di dalam acaranya pun juga kosong banget ya Ron ya. Kayak itu hall-nya terlalu gede tapi tenannya dikit banget ya. Jadi banyak tempat buat ngaso-ngaso gitu. Iya kita selonjoran di mana iya di pinggir-pinggir. Gitu. Nah yang disayangkan itu balik lagi pas kita mau masuk ke acara konser ya kita ditahan kan. Balik lagi si staffnya itu sama sekali nggak tahu nih kita media ini mau dimasukin di posisi yang mana. Kayak akhirnya kita ditahan hampir lagu Nues 1 ketinggalan kan. Anjir sampai kita udah nunggu ngantri-ngantri. Nuesnya lagi nyanyi, kok bisa sih ini kita mau nulis artikel apaan kalau kayak begini. Tapi itu media untungnya kita cuma ketinggalan 1 ya Ron. Itu kalau yang gue baca di Twitter ya, mereka tuh ada Nues itu ketinggalan 3 lagu. Bayangin dong yang suka Nues. Ya kita tuh kalau gue baca di Twitter ya itu pokoknya yang di luar itu ngantrinya parah banget kayak. Terus mana ngantri ke tempat duduk atasnya tuh juga tanggalnya itu sempit, jadi kan satu-satu ya itu malah makin lama lagi. Jadi ada yang mention Nues ketinggalan Nues 3 lagu, gimana sih lo udah beli tiketnya? Iya gue juga baca di salah satu portal berita dia bilang kayak kita udah ketinggalan 2 lagu ketiga kita lagi lari-larian, lagu terakhir kita lagi ngatur napas, terus kayak mana sempat kita menikmati penampilannya, kata dia tuh kayak gitu. Waduh itu banget. Udah mana tuh ngaret 1 jam ngaret nggak sih Ron? 1 jam lebih sih, 1 jam kayak 1 jam. Terus juga akhirnya kita pulangnya kemalaman kan, iya, belum. Betul. Ya ampun itu kayak wah gila, terus kayak ini kalau day 2 kayak gini mending gue nggak datang deh. Akhirnya emang nggak mau datang 2 hari karena ini acaranya jauh juga kan. Gue kayak ya udah Ron lu day itu, gue day 1 deh gitu. Akhirnya kayak gue nggak tahu nih day itu. Nah awalnya tuh kan kita dijanjikan akan ada presscon atau enggak backstage gitu kan, tapi ternyata yang day 1 tuh nggak ada sama sekali dong. Iya itu dia sebenarnya yang bikin teman-teman media juga ngamuk-ngamuk tuh waktu itu kayak mempertanyakan, nggak ngamuk sih, mungkin mempertanyakan gitu ya. Mana janji lo? Mana nih gitu. Janjinya katanya mau ada ini. Iya tapi ternyata gitu. Untungnya ada di day 2, tapi day 2 gue nggak datang. Lo boleh ceritain ya, day 2 gimana kondisinya? Jadi kalau di day 2 itu masih parah kayak day 1 juga nggak? Enggak, kalau di day 2 itu untungnya acaranya on time nih, mulainya 6:30. Terus tapi menurut gue yang di day 2 itu penampilan artisnya jadi lebih kayak minim interaksi kayaknya. Itu mulai terasa ketika Red Velvet, DNA sama Kyuhyun. Oh ya, kita masih belum ceritain Momoland sama Fromistan, bentar ya. Jadi kalau di day 2 itu kalau menurut gue kayak gitu, tapi memang on time mulainya, jadi selesainya juga nggak terlalu malam, jadi jam 10 juga udah selesai tuh acaranya gitu. Nah kalau untuk yang tadi ada press conference gitu, akhirnya kita dapat email kan soal adanya press photo session, jadi nggak press conference sebenarnya. Oh itu bukan press conference ya? Press photo session, jadi yang datang. Giliran ada photo session gue nggak datang, gue datang aja. Jadi acaranya di ICE juga, tapi di ruang meeting gitu, di ruang meeting di convention hall. Jadi yang datang tuh gilir-giliran. Yang pertama Momoland yang datang. Cuman gue telat karena pas Momoland itu gue masih di jalan kan, gue nebeng sama temen gue. Jadi gue nggak naik motor lagi tuh, gue nebeng sama temen gue. Akhirnya gue kelewatan Momoland, tapi gue ketemu sama Promise 9 dan juga sama The Boys. Gimana Promise 9 nih, cantik? Pas Promise 9 tuh cantik-cantik banget ternyata anak-anaknya. Iya. Terus juga kecil-kecil banget gitu Iya. Gue ngeliatnya tuh mereka tuh kayaknya kalau dipegang tuh hancur gitu loh, kayak rapuh banget, ngerti gak sih? Kayak gue takut deh untuk mendekati kalian karena kok kayaknya kalian tuh gampang banget hancur gitu kalau dipegang gitu. Dan anak-anaknya kayak lucu-lucu banget gitu. Terus sayangan gue Isairom. Terus abis itu pas The Boys gue juga ketemu lagi kan sama mereka, akhirnya lebih dekat lagi. Nah pas saat itu kan gue cuman inget namanya Kevin doang kan sama Yonghun, karena Yonghun emang yang paling visual lah gitu. Tapi gue kayak nyapa Kevin gitu, terus Kevin ngelambai ke gue, kayak gue rekam kan sama Kevin gitu. Terus abis itu pas gue perhatiin ini nggak halu kan? Ini nggak halu karena ini pas press con. Pas gue perhatiin kayak gue tuh kayak nyari Haknyeon kan. Haknyeon lucu banget, dia mau bilang assalamualaikum terus dia salah. Jadi kan ditanyain kata bahasa Indonesia apa yang kalian udah pelajari, terus yang pengen kalian kasih malam itu. Ya udahlah, aku cinta kamu. Oh media boleh nanya? Boleh, tapi cuma 3 pertanyaan untuk The Boys. Aku cinta kamu yang kayak senang berjumpa lagi yang gitu lebih. Terus tiba-tiba Haknyeon muncul dengan assalamualaikum, tapi dia salah. Kayak assalamualaikum apa gitu, kok dia salah. Abis itu semua bingung kan, hah?
ngomong apa ya. Terus akhirnya kita kayak ketika udah mic-nya udah dioper ke yang lain, kita semua masih memproses itu. Oh mungkin maksudnya assalamualaikum kali ya. Terus si Haknyunnya bengong gitu, assalamualaikum gitu. Terus kayak abis itu dia ambil mikrofon lagi, terus dia bilang, "Ne, dasi sijak halkeo," gitu kan. Let me try once again gitu. Terus kayak assalamualaikum. Wah lucu banget. Akhirnya gue udah kayak oke, fix Haknyeon jadi bias gue. Dan malam itu ketika gue pertama kali melihat penampilannya Fromis Nine dan juga Momoland dan juga The Boys. Ini The Boys kedua kali sih, tapi karena ini yang paling deket kan penampilannya. Gue boleh gak sih komentarnya Haknyeon aja? Iya, soalnya gue ngerasa Haknyeon malam itu bener-bener bersemangat banget, yang kayak orang abis makan ganja gitu yang kayak udah wah hype banget gitu, yang kayak yang bener-bener bersemangat banget, yang sampai dia ngedance itu kayak bajunya tuh udah kemana-mana, udah yang hancur banget, terus keringet segala macam, rambut udah jelek banget dari lagu pertama udah kayak gitu. Tapi itu yang bikin gue ngerasa kayak wah penampilan The Boys ini tuh satisfying banget, karena ternyata anak-anaknya itu bersemangat itu. Terutama gue merhatiin sih Haknyeon kan, kayak wah gila sih Haknyeon, bahkan ngelihat dia aja tuh gue bisa senyum-senyum sendiri gitu loh, kayak seru banget sih ngeliatin penampilan lo gitu. Gue jadi kayak inget aja zaman nonton cover dance gitu ya kan anak cover dance kan gitu kan sangat-sangat bersemangat gitu kan kalau perform tuh, kayak ngeliat Haknyeon tuh masih rookie, masih antusias. Iya ya, kayak anjir Haknyeon keren banget dia penampilannya. Cuman overall memang The Boys malam itu tuh semangat semua, bahkan Kevin pun tuh bener-bener bersemangat banget penampilannya gitu. Penampilan pertama siapa? Penampilan pertama itu Fromis Nine. Terus Fromis Nine tuh lagu-lagunya asik-asik ya ternyata. Terus ada kayak lu belum familiar sebenarnya ya. Dia bawain Love Bomb kan? Love Bomb bawa lagu-lagu Love Bomb dibawain terakhir. Nah terus di situ sih pas mereka perform sih gue baru yang bener-bener mikir yang kayak bener-bener nih orang kalau disentil kayaknya hancur deh, karena bener-bener yang kecil banget gitu loh. Dan ternyata fanboynya Fromis Nine di Indonesia tuh banyak. Jadi kayak lu pikir mungkin G-Friend doang yang fansnya banyak gitu ya, tapi pas Fromis Nine itu banyak banget. Bahkan di section gue ada yang pakai bajunya Fromis Nine terus lagunya Makaraui. Gue kaget sih kayak wow ternyata sebanyak itu. Terus abis Fromis Nine The Boys yang perform. The Boys lagu-lagunya ternyata gue suka, jadi kayaknya gue bakal ngedengerin deh. Dia bawain No Air gak? Gue sukain No Air. Dia bawain No Air, dia bawain Bloom. Terus lagu debutnya juga Giddy Up ya. Giddy Up itu bukan lagunya. Bukan The Boys ya? Bukan debutnya. Bukan lagu debut. debutnya. Iya, Giddy Up lagu comeback kan ya. Lagu itu lagu debut juga bawa, tapi Giddy Up juga dibawa. Terus abis itu abis The Boys Momoland dulu. Oh pasti pecah sih Momoland. Pecah karena Momoland dimulainya pakai Boom. Jadi kayak anjir. Bahkan mungkin semua orang yang nggak nonton mereka tuh teriak semua, dan kelihatan banget sih mereka tuh kaget sama ekspresi fans Indonesia. Maka mereka bilang kok kayak kita sering banget kita perform di mana-mana, tapi kayaknya ini deh yang paling seru penampilannya gitu ya, kayak aduh gue ngelihat siapa yang paling cantik siapa? Ternyata emang Nancy cantik parah itu sih. cuy. Iya, dia tuh masalahnya bentuk badannya tuh bukan kayak yang tipikal girl group yang kurus-kurus gitu loh. Dia tuh agak-agak curvy dan apa ya semok, tapi tuh kayak unik banget. Dia cantik. Gue rasa paduan muka dia ya, muka Amerikanya dia sama Koreanya dia itu tuh pas menghasilkan wajah yang sangat unik betul. Gitu. Temen gue nggak seperti tipikal Korean American gitu loh. Temen gue yang non fans K-pop itu bahkan dia suka banget fancamnya Nancy. Kayak dan wah, emang tapi kalau gue lihat semalam Nancy itu terlalu jaim kalau menurut gue. Jadi dia emang itu sih kayaknya jaga banget ya. Iya dia emang sehari-hari anak-anaknya behave, malah dibilangnya itu dia punya resting bitch face. Dibilang orang dia tuh sering banget dapet haters. Dikiranya dia ketus ya. Ketus, padahal tapi emang kayak gitu mukanya. Jadi pas di panggung pun dia tuh kayak malu-malu gitu. Dia yang kayak dia yang ngomong nggak pakai translator gitu. Terus dia ngomong kayak wah apa namanya? Pakai bahasa Inggris lah ngomongnya, yang kayak gimana Indonesia, hai Indonesia apa kabar kayak gitu. Terus cantik banget, dia bakal ngambil minum aja tuh pelan-pelan gitu loh jalannya, kayak wah gila Nancy, gue udah seneng banget. Abis itu kita udah hype sama lagunya Momoland yang tiara-tiaraan ya kan, hype-nya, feel-nya gitu kan, yang kayak gitu tiba-tiba Hai muncul. Nah kan gue sama teman gue udah bilang nih, Hai kayaknya bawain lagu apa ya kan, since lagu dia juga nggak terlalu banyak nih, maksudnya untuk yang kalau misalnya kalau kita hadirkan dia dalam konser 2 jam kayaknya abis tuh lagu-lagu dia semua, nggak sih dibawain. Nah akhirnya
Hai muncul, terus gue bilang kayaknya kalau misalkan kalau logikanya gitu ya, kalau mau nyambung dari Momoland mungkin dia ngebawain yang agak jumpy dulu, yang 1, 2, 3, 4 gitu ya, atau enggak Rose lah yang agak mid gitu kan. Langsung Handsome dong yang dibawain. Gila, gimana lo nggak nangis? Sepi langsung semua itu tempat. Karena kayak ibaratnya tuh respect sama Jong Yun juga. Jadi kayak udah kita dengerin aja. Lagu ini tuh jadi yang banyak banget memorinya, banyak banget kenangannya, dan memang lagunya kan relaxing banget gitu kan. Betul. Dan dia beneran bawain Hansum pertama, terus gue sama Iqbal kayak gue merinding. Iya, gue merinding yang kayak gitu. Bahkan ketika gue ngomong ini aja gue merinding ingat yang semalam, karena emang lagu itu bener-bener chill, langsung bikin chill gitu, dan semua penonton pas referen langsung nyanyi gitu karena semua tahu lagunya ya kan. Iya. Jadi nyanyi bareng ya. Nyanyi bareng. Nah terus abis itu baru deh dia ngebawain yang Rose sama 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4. Terus juga lagu yang sama BI dia bawain juga tuh yang lagu itu. Nah gue sih pertama kali ya ngeliat Hayi malam itu, dan gue ngerasa dia emang kayak secara vokal tuh luar biasa banget, cantik banget juga dia sekarang, dan Iya. agak kecewa sih dengan cara YG tidak mempromosikan dia secara maksimal. Nah itu kan yang beda ya penampilannya, Promise 9, terus juga The Boys, terus Momoland sama Hayi. Kalau sisanya sama aja, setlistnya. DNA sama Kyun sama aja. Terus gue juga mau cerita Ron, yang kemarin kita ada pelindung fansite. Oh iya, yang nyebelin banget itu. Kayak kucing itu tuh. Gak pakai kucing, pakai tikus. Jadi awalnya gini. Sebel banget gue. Jadi kan emang di section platinum tempat kita itu tuh di yang pagar tuh nggak terlalu banyak orang. Yeah. Jadi kayak cuman dua emang row sepi aja. banget sih, emang Ron. sepi Ya banget. ampun, di belakang lu mau jungkir balik, mau bikin sate, bikin itu tenda bisa. Jadi itu emang kosong banget. Jadi gue sama Dita sama salah temen gue kayak udah kita nyelip aja. Nah terus memang kita ngeh nih, di depan itu ada 4 orang Korea, yang 1 cowok, 3-nya itu cewek. Nah yang 1 cowok ini tuh ada di agak tengah, ternyata dia itu fansnya Red Velvet. Nah terus 2-nya lagi itu ada di sebelah kanan gue nih, dan itu tuh fansnya Super Junior ternyata. Nah terus yang anehnya itu sebelah gue kan ada Era, temen gue dari Creative Disk, dia dikasih anduk, terus dia bilang kayak kasih slogan. Ternyata dia si fansnya itu buat minta ditutupin ketika mereka moto. Terus Era nerima aja nih. Awalnya Era nerima karena kayak ya udahlah ya gitu. Tapi ketika si Mbak berjilbab itu, nah gue nggak tahu deh, pokoknya Mbak berjilbab kayaknya ada beberapa 3 atau 4 orang yang jadi pelindung fansetnya ini. Sebel banget. Nah, apa sih motivasinya? Nah, mereka tuh udah di depan kan, udah di barikade kayak udah jaga, terus mereka juga bawa slogan yang agak gede. Kayaknya tuh mereka nanti bakal nutupin, sedangkan si fansetnya foto-foto di belakang. Nah, yang gue sebelin itu ternyata si Mbak kerudung itu tiba-tiba jalan ke belakang nih. Jangan ke belakang kan, maksudnya itu udah penuh ya, udah penuh kan, jadi tuh kayak mesti ribet kayak dorong-dorongan, terus tiba-tiba dia mau masuk lagi nih dia ke depan. Dia bilang kayak sorry teman saya di depan. Iya tadi gue di situ loh, Iya bodo amat, siapa suruh lo mundur, kesel gak sih lo? Siapa suruh lo mundur, maksudnya di konser tuh lo nggak peduli, maksudnya lo tekin tempat tuh nggak berguna, kayak kalau lu udah ke belakang ya kita bakal ngambil dong. Iya, dia masih maksa. Gue tuh bener-bener diem, yang orang Koreanya tuh kayak. Dan awalnya kan lo nggak ngeh kan kalau dia itu kerja sama fansite kan. Terus gue bilang iya Dit, itu dia lagi ngelindungin fansite. Gue bilang terus akhirnya gue sindir-sindir kan, iya deh fansite yang paling mulia, yang paling terus dia pokoknya bilang Oni kayak gue nggak ngerti deh, gue nggak paham ternyata. Terus gue nanya, kalau Ron ini apa sih maksudnya? Ternyata pelindung fansite itu memang ada, katanya kalau EXO yang paling parah ya. Iya itu banyak banget, dia tuh kayak bisa bikin lingkaran kalau EXO. Ya Allah itu maksud gue, lo ngapain sih? Itu tuh lo konser tuh ganggu orang banget. Terus nyebelinnya lagi sih Mbak ini tuh bener-bener kayak merasa pekerjaan itu pekerjaan mulia gitu loh, yang kayak ya Allah lo tuh merugikan banyak banget orang gitu. Terus ya yang orang Koreanya itu tuh bolak-balik kiri kanan sampai akhirnya gue nggak ngasih jalan ke dia. Dia tuh kebingungan, akhirnya dia ke belakang lewatin gue. Kayak ya ampun, lo bisa ngasih lo tenang di situ. Gue tahu lo mau nyari foto, gue sebenarnya tuh gue pengen ngasih tahu staffnya, mas ini bawa kamera, gue pengen gituin kan. Kalau yang pas di Singapura gue mah ngasih tahu, gue tulis di handphone gue angkat apa? Gue tuh gue di belakang gue gitu, ada bawa kamera di belakang gue angkat aja. Akhirnya ketangkep sama dia karena gue kesel banget, makanya dia masalahnya ganggu gini. Nah, betul. Kalau misalkan lo nggak ganggu siapapun, nggak ganggu gue nggak apa-apa gitu. Masih smooth yang fansite-nya Red Velvet. Akhirnya kan si Era nggak mau kan, ya udah dia. Karena Era juga gara-gara gue bilang Ra balikin aja, Ra nggak usah dibantuin, biarin aja soalnya mereka nyebelin. Gue bilang slogan itu dia tutupin buat kameranya. Dia tuh menurut gue dia yang paling smooth. Kayak ya udah foto, lu lihat aja kiri kanan, terus tiba kalau misalnya udah gagap dia langsung ngambil kan cepet abis itu sebelahnya juga lu langsung ngumpetin lagi. Sedangkan kalau yang fansite
Super Junior itu kayak gerasak gerusuk. Terus gue juga udah ngeliatin ini kan staff tolong dong dia ditangkep kameranya, gue sebel banget. Kesel lo ya ampun. Akhirnya gue ngeliatin Ron, anjir bangke. Emang sih kita kedengarannya sangat julid banget sama julid, fanset. tapi kalau lo ngerasain sendiri, lo kalau ngerasain lo pasti bakal kesel. Persetan sih. dengan foto-foto fanset yang bagus-bagus. Iya, bodo amat sih. Kalau lo ngerasain lo pasti juga bakal kesel. Akhirnya kayak di Monsta X yang waktu konser Monsta X gue nggak kayak gitu Ron, karena gue di kiri kanan belakang gue tuh nggak ada fanset kan, karena gue agak belakang kan. Ini gue karena gue hampir deket barikade, wah akhirnya gue ngerasain ini nih yang namanya fanset dan pelindung-pelindung tahi kucingnya. Dengerin nggak suara shutter kameranya yang ganggu banget? Kayak gitu, anjir nyebelin banget. Tolonglah, kalau maksud gue ngapain sih kalian tuh ngelindungin fanset, faedahnya apaan gitu. Terus juga ngelindungin fanset tapi ngerugiin teman sesama fans, apalagi sesama elf gitu loh yang kayak ya Allah please deh gitu. Ini mah nyebelin deh pokoknya kayak. Iya, itu sih cerita gue. Kalau boleh ngumpat kenceng di sini gue ngumpat kenceng deh. Gue kayak gue gak kebayang sih Ron nih kalau EXO gimana Ron. Udah nggak usah lah, nggak usah dipikirin. Gue juga udah males nanti mikirinnya. Aduh, ya udahlah lihat aja nanti ya. Pokoknya itu sih beberapa drama dan pengalaman yang kita alami ketika nonton SKF. Terlepas dari banyak kekurangan, balik lagi performance-nya masih bagus. Maksimal. Tapi mungkin bisa jadi pelajaran juga buat apa ya promotor selanjutnya kali ya yang bikin untuk acara lebih serupa. hati-hati. Maksudnya K-pop ini tuh tricky banget pembawaannya kayak apa ya? Gue nggak tahu deh. Gue emang nggak gitu paham event management, tapi kayak ini bukan event yang bisa lo sembarangan mentang-mentang bawa artis banyak udah pasti acara lo laku. Enggak, kayak kemarin terbukti kok, kemarin juga nggak terlalu rame. Nggak terlalu rame, akhirnya dijual harganya kayak tiba-tiba 100.000, 200.000. Dan banyak yang komplain kan, yang beli-beli di awal-awal kayak gue udah beli dengan harga normal terus tiba-tiba diskon 50%. Iya, cuy. menurut gue kalau lo emang mau ngasih harga segitu, lo harus bisa ngasih ke apa ya? Benefit benefit lain misalnya entah itu high touch atau fansign atau ada activity seru dengan fandom lainnya. Kayak ini bakal tricky banget untuk gue berharap semoga nggak ada konser yang seperti ini lagi. Maksudnya semoga nggak ada konser yang manajemennya yang promotornya kayak gini karena kita bakal kedatangan Gyeonggi nih. Gyeonggi kan banyak banget juga tapi artisnya. untungnya Gyeonggi memang dari pemerintahnya Korea. Korea harusnya bisa lebih bagus lagi ya. Tergantung promotornya juga sih menurut gue, balik lagi ke promotornya siapa yang mengarrange eventnya sih menurut gue. Cuman kayaknya nih kalau gue lihat si Gyeonggi ini juga bakalan mirip nih tipe-tipenya kayak SKF secara secara kontennya gitu. Betul, karena artisnya juga banyak, ada 2 hari juga, ya, terus juga artisnya selain banyak gede-gede juga namanya ya kan. Nah terus tiketingnya juga bisa dibeli tiket terusan juga gitu. Nah cuman kalau menurut gue kalau emang lo khawatir akan ada harga diskon ya udah tahan aja, karena menurut gue ini nggak bakal sold out kok, santai aja. Iya betul. Tapi yang perlu diperhatikan adalah venue-nya kecil, venue cuma di tenis indoor. Istora, sorry di Istora. Jadi ya udah terima aja deh pokoknya, karena ruang tunggunya nggak akan senyaman ice yang penuh AC dan segala macem. Terus kalau lo ada boot segala macam itu pasti akan panas banget. Tapi anyway kita akan tunggu Gyeonggi nanti kayak gimana. Kita sih doain sukses ya karena excited juga. Tapi kalau kemarin enaknya karena di ice itu tempat hall makanannya luas banget ya, dan adem sih, enak lebih ke adem sih sebenarnya kalau di ice. Kalau di Istora kan pasti kita hanya bisa bertumpu pada ini rindangnya dedaunan dan pepohonan gitu. Ya sebenarnya kita juga ngucapin terima kasih lagi sama Kana Global Media. Iya, terima kasih buat undangannya. Terlepas dari kekurangannya itu kayak ya udahlah ini jadiin pelajaran untuk next eventnya. Tolong jangan seperti ini lagi. Bener. Yang lebih penting sebenarnya tadi yang paling zong tuh tiketing sih, yang kayak udah mahal, udah beli terus tiba-tiba diskon 50%, itu tiba-tiba lo kepotong kan, ya Allah tuh gimana, sakit hati banget. Sakit hati banget sih. Sebagai fans gitu ya mikirnya, walaupun kita nggak beli tapi ya udahlah ya. Terima kasih Donghae. Terima kasih Donghae, ya Allah. Terima kasih Tiffany, terima kasih Red Velvet, Momoland, Nancy, I love you so much. From Miss Nine, semoga kita bisa ketemu lagi. Yes, aku mau The Boys, aku nyesel gak datang hari Minggu. Ju Haknyeon, aku fansnya Haknyeon. Jadi kalau nanti Haknyeon nge-tweet, tolong sampaikan salam gue ke Haknyeon. Sampai jumpa di episode cerita habis konser selanjutnya. Annyeong, thank you, love you guys. Number